Halo sahabat BK, selamat datang di podcast BK Bincang Kekinian. Pure Collaborators akan menyajikan informasi-informasi menarik seputar kebekaan dan menemani kalian berbagi cerita yang pastinya related dengan kehidupan sehari-hari kita. Healing with hearing, healing with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast BK Bincang Kekinian, Healing with Hearing, Healing with Us. Baik, hari ini saya tidak akan sendiri ya. Saya ditemani oleh rekan saya, Kak Reski Nurkiama. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Ninda sendiri nih, apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Nah, Kak, episode kali ini kita bakalan bahas seputar apa sih? Nah, untuk episode kali ini tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Mengingat sudah sebulan ya kita menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa. Nah, tidak lama lagi kita akan menghampiri yang namanya ujian tengah semester. Maka dari itu, topik kita kali ini akan membahas seputar bagaimana sih persiapan dalam menghadapi ujian tengah semester. Wah, hari ini topiknya sangat menarik, Kak ya. Otomatis kan banyak mahasiswa nih yang merasa relate karena perlu persiapan untuk menghadapi ujian tengah semester ini. Apalagi buat maba-maba nih yang perlu ada gambaran gimana sih ujian semester itu. Nah, Kak, boleh nanya nggak? Boleh dong. Oke. Nah, pertanyaannya itu kayak gini. Kenapa sih kita mesti punya persiapan untuk menghadapi ujian semester? Nah, untuk terkait dengan persiapan ini, sebelumnya itu jauh-jauh hari itu harus kita persiapkan ya. Karena kenapa? Agar nanti jika kita menghampiri yang namanya ujian tengah semester itu, jika sudah dekat ya misalnya, kita itu tidak gegabah lagi, tidak panik, karena kan sebelumnya kita ada persiapan. Jadi nanti kita itu akan santai lah ceritanya dalam menghadapi ujian. Oke, ya relate banget sih. Nah, Kak, kalau boleh tahu untuk kalender akademik UNM sendiri nih, ujian tengah semester itu diperkirakan bulan berapa ya, Kak? Nah, sekedar info nih, untuk di Universitas Negeri Makassar sendiri, untuk jadwal ujian tengah semesternya itu akan berlangsung di bulan 10 mungkin ya, di pekan pertama. Pekan pertama? Iya. Itu kan bulan 10 ya, sekarang kan bulan 9. Iya dong, dan tidak cukup sebulan lagi nih. Tidak cukup sebulan? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Nah, gimana nih Kak Ninda? Ada hal yang perlu ditanyakan lagi? Oke, nah karena persiapan kita nggak cukup dari 1 bulan lagi ya, Kak, otomatis banyak nih pertanyaan yang mulai muncul di kepala aku. Nah, mulai dari ya gimana sih atau apa sih persiapan-persiapan yang perlu kita lakuin untuk mempersiapkan ujian tengah semester? Nah, tentunya kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari ya, mengingat karena kita akan mengadakan ujian yang mungkin masih daring, maka dari itu kita perlu strategi yang sangat matang lah. Oke. Seperti itu. Nah, kan mengingat juga kalau dosen itu memberikan materi kepada para mahasiswa itu biasanya itu tersebar di berbagai platform, maka dari itu sebisa mungkin kita bisa mengcompile materi-materi tersebut dalam satu folder, jadi tersusun rapi lah. Dan hal ini bisa kita terapkan di berbagai mata kuliah yang kita programkan seperti itu. Oh, organize materi ya, Kak? Jadi ya, tentunya. Oke, jadi setiap materi itu dibuatkan folder-folder khusus untuk memudahkan kita dalam mencari materi-materi yang akan kita pelajari. Ya, gitu Kak Ninda. Nah, kalau Kak Ninda sendiri nih, mungkin ada pengalaman-pengalaman sebelumnya ya yang mungkin dapat kita sampaikan kepada sahabat BK. Oke, pengalaman yang saya rasakan untuk menghadapi persiapan ujian tengah semester ya selama perkuliahan daring, yang saya lakukan itu ketika saya tidak sempat atau tidak dalam kondisi yang baik untuk menulis ataupun mereview materi-materi yang akan disampaikan oleh dosen, saya punya cara lain yang pastinya digunakan. Apa tuh, Kak? Oke, record rekaman materi yang akan disampaikan oleh dosen. Tapi ketika kita record nih materi yang disampaikan oleh dosen, kita juga harus punya niat lain setelah itu, yang namanya review kembali video yang sudah kita rekam. Karena kan kalau misalkan tidak ada niat ya untuk review kembali, juga tidak ada gunanya juga direkam gitu. Ya, tentunya ya Kak Ninda. Nah, terkait dengan hal yang disampaikan Kak Ninda tadi ya, jangan lupa juga ketika dosen menjelaskan kita harus fokus. Nah, jangan mengandalkan record ya. Iya. Misalnya
ketika dosen menjelaskan kita harus fokus dan berusaha juga untuk membuat catatan kecil ya terkait materi pokok atau materi inti yang disampaikan dosen pada pertemuan kali itu. Jadi misalnya kita mau mereview kembali nih catatan. Nah, dari poin-poin inti yang kita tulis itu kita bisa mengingat kembali. Nah, bahwa pertemuan itu dosen itu menjelaskan materi tentang ini seperti itu. Catatan kecilnya kayak buat apa ya, hari ini jadwal mata kuliahnya apa, pelajarannya apa, keyword mata kuliahnya Ya, apa kata gitu. kuncinya Kata seperti kunci itu. pelajarannya. Oke, relate sih. Untuk tips selanjutnya masih ada lagi Kak? Ya, tentunya dong. Nah, untuk tips selanjutnya ini mungkin yang sangat saya tekankan ya, yaitu membuat jadwal rencana belajar. Oh, jadwal rencana belajar jangka panjang dan jangka pendeknya ini gimana sih? Nah, untuk jangka panjangnya itu seperti ini. Kita harus tahu dulu nih terkait dengan jadwal ujian tengah semester di tiap instansi akademik ya. Oke. Nah, kan di UNM sendiri ini kan bulan 10 sudah hampir ya. Jadi Bulan 10, sudah aduh. sangat mendekati ini. Nah, setelah kita tahu nih jadwalnya, selanjutnya kita bisa membuat timeline belajar. Kita bisa kreativitas sebisa mungkin ya, baik kita tulis di kertas ataupun lewat aplikasi juga sangat bagus untuk meningkatkan semangat belajar kita. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu nih tentang jadwalnya, kita bisa mempertimbangkanlah waktu kira-kira berapa lama waktu dari hari ini sampai ke ujian tengah semester itu. Jadi kita bisa mengoptimalkan materi-materi yang mungkin menurut kita rumit ya. Jadi kita bisa mengoptimalkanlah materi itu untuk direview atau dipelajari kembali. Nah, terkait dengan rencana belajar, kita juga harus melakukan yang namanya komitmen. Oke. Komitmen belajar. Karena untuk terciptanya jadwal belajar yang baik, kita harus memiliki komitmen. Nah, terkait dengan komitmen ini ya, misalnya kita harus membuat patokan. Dalam 1 pekan ini saya harus menyelesaikan atau saya harus mempelajari materi tentang ini dan diusahakan materinya dulu yang menurut kita itu sulit. Nah, kemudian apabila kita sudah menyelesaikan komitmen tersebut, nah kita bisa memberikan reward terhadap diri kita. Ceritanya semisal ya, jika saya menyelesaikan komitmen saya di pekan ini, saya akan misalnya membeli traffic ban nih karena Traffic baru-baru ban ya. iya baru-baru Baru launching opening kemarin. ya. Betul sekali Kak Ninda. Nah Kak, kalau Kak Kiki sendiri nih tipe orang yang mana sih kasih self rewardnya? Tipe yang pertama nih kan ada yang self reward dulu baru ngerjain tugasnya. Tipe yang kedua kan ada yang ngerjain tugas dulu barulah dikasih reward. Tipe yang mana sih? Nah, kalau saya sendiri sih ngerjain tugas dulu ya biasanya baru dikasih reward karena itu akan lebih memacu lagi adrenalin untuk mengerjakan tugas secepatnya supaya dapat hadiah seperti itu. Berarti kita ada di dua sisi yang berbeda. Soalnya saya kan tipe yang kasih self reward dulu supaya tambah semangat, udah makan, udah minum nih, udah banyak hadiahnya barulah kerja gitu. Ya bisa juga, yang penting kan tujuannya sama. Tergantung pribadi ya, Iya, pribadi, betul sekali. cara belajar masing-masing kembali lagi ke situ. Oke. Nah, terkait dengan yang saya jelaskan juga tadi nih Kak Ninda, kan pada umumnya nih mahasiswa masih banyak yang menggunakan yang namanya sistem kebut semalam nih. Nah, SKS ya? Iya, betul SKS. sekali SKS. Nah, mungkin Kak Ninda ini ada pendapatnya lah tentang sistem kebut semalam ini. Tentang sistem kebut semalam ya, mungkin kalau pendapat dari saya sendiri ya, sistem kebut semalam kan apa ya, punya dampak yang lebih banyak itu sebenarnya dampak negatif sih. Soalnya kan sistemnya itu kayak bumerang, kita yang lakuin sendiri, kita sendiri yang bakalan dapat apa yang kita lakukan. Apalagi kalau misalkan sistem SKS teman-teman. Kalau misalkan sistem SKS kan apa ya sih ada adrenalin buat ngerjain cepet-cepet, tapi kan tetap apa ya, punya dampak buruk banget, mulai dari kitanya kecapean, gak bisa kontrol diri. Kalau misalkan kita udah sakit gimana? Apalagi kan buru-buru ceritanya ini, Udah ngebut nggak ya, bisa kan, ngebut. ngebut banget. Kita kan juga nggak bisa maksain diri. Kalau misalkan sistemnya SKS juga, pokoknya banyak dampak buruknya deh. Mudah-mudahan nggak terjadi ya. Cuman sistem SKS ini kalau kita lihat di kalangan mahasiswa kan favorit. Iya sih, tapi ya sebisa mungkin lah kita menghindari sistem ini. Apalagi ya dampaknya kepada
hari H saat kita ujian itu kita itu kurang fokus biasanya, apalagi sudah mengantuk karena kan malamnya kita habiskan waktu untuk belajar. Mending kalau materinya kita pahami, kalau enggak kan sih. rugi bagi diri Rugi kita sendiri. Udah capek, Ya, nggak betul masuk sekali. lagi materinya. Oke, sepanjang ini apa ya, relate banget sama kehidupan Ya, betul mahasiswa. sekali. Oh, Nah, terkait dengan itu tadi nih kan Ninda, ada hal yang yang akan saya sampaikan di sini, mungkin sederhana sih, tapi sederhana. mungkin akan bermanfaat nih bagi teman-teman sobat BK semua. Yang itu review tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen. Oh iya, revisi tugas Iya, untuk betul memperkirakan soal yang mana nih yang bakal keluar di ujian tengah semester. Iya, karena perlu kan banget nih. iya betul sekali, karena tidak menutup kemungkinan kan ya soalnya itu diambil dari tugas-tugas. Jadi sebisa mungkin apabila tiap pertemuan kan biasanya dosen itu memberikan tugas ya. Jadi sebisa mungkin kita juga mereview kembali lah tugas-tugas supaya ada bekal ceritanya untuk ujian nanti, ada gambaran seperti itu. Oke, kalau dari pendapat Kak Kiki sendiri, waktu yang paling yang paling bisa kita lakukan untuk melakukan semua persiapan ini dimulai sejak kapan sih Kak? Ini kan kalau misalkan di UNM sendiri kan waktunya kurang dari 1 bulan ya. Baiknya dilakukan sejak kapan? Nah, kalau untuk jangka panjangnya bagusnya ya dimulai dari sekarang karena Iya kan belum lama lagi nih kita akan menghadapi ujian tengah semester, maka mulai dari sekarang kita bisa mempersiapkannya seperti itu. Oke. Mungkin dari apa-apa yang kita bahas hari ini tuh menarik banget ya. Ya, semoga sahabat BK juga suka ya dengan pembahasan kita. Harusnya suka banget sih, soalnya ini Iya. kan masih berada dalam lingkup kemahasiswaan. Iya, betul sekali. Oke. Kak Kiki sendiri punya pesan sih buat sobat-sobat BK yang nonton ini? Nah, pesan-pesan dari saya sih pada saat ingin menghadapi yang namanya ujian tengah semester itu jangan lupa untuk mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari ya. Dan untuk persiapan jangka pendeknya itu jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoalah semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, doa adalah hal yang paling perlu dilakukan Iya, ketika betul ujian sekali. semester. Karena kan tipe-tipe pemberian nilainya kan pasti kita berharapnya di situ. Iya. Oke. Untuk pesan terakhir untuk kepada sobat-sobat BK yang menonton, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk perkuliahan daring ini. Nah, terkait dengan perkuliahan daring nih Kak. Nah, episode selanjutnya itu tak kalah menarik lagi karena akan membahas tentang suka duka kuliah daring. Nah, jadi Wah, menarik banget. iya betul sekali. Jadi tetap stay tune ya untuk pantengin terus YouTube dari Peer Collaborators. Nah, mungkin itu dari kami. Mungkin kita bisa mengakhirinya ya, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus ya, jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya. Stay tune on Spotify Podcast BK Bincang Kekinian dan akan tayang di YouTube PCBK UNM. Follow Instagram kami di @bureaucollaborators_. See you next time.